Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Safratul Jannah, NIM 1914255 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengembangan LKS yang terbaru yaitu 2019 dan 2020. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat aset bank syariah di Indonesia untuk tahun 2020, yaitu untuk menganalisisnya ada dua cara. Yang pertama yaitu cara pendekatan dalam skema perhitungan, yaitu pendekatan dekomposisi, pengukuran metode exponential smoothing with trend. Dengan pendekatan dekomposisi ini diperkirakan dapat mencapai yaitu 681,90 triliun rupiah pada akhir tahun 2020. Dan dengan cara perhitungan metode pengukuran exponential smoothing with trend, yaitu dapat mencapai 689.000 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 pula. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi hasil atau aset bank syariah di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 ini. Yang pertama yaitu ada konsep aset. Di sini dijelaskan bahwa aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Dan aset juga ada contoh konsepnya, yaitu misalnya aktiva tak berwujud dan juga yang lain-lainnya. Dan aset juga adalah harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang untuk dikuasai pada masa yang akan datang ini. Dan ada pula penjelasan lain tentang aktiva dan aset ini, yaitu suatu barang atau jasa atau produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu harta maupun hak yang dituntut untuk dimiliki untuk membayar hutang seseorang. Dan aset ini juga merupakan kunci sebuah perusahaan untuk menilai atau menghitung atau mencatat nilai keuangan suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada konsep deret waktu atau time series. Time series yaitu sebuah pengamatan yang dibangun dalam waktu secara beruntun. Dan deret waktu pula adalah sebuah pengamatan yang dirangkai dalam waktu yang berdekatan, yang saling berkoleransi. Sehingga dikatakan pada deret waktu ini, tiap pengamatannya yang diambil dari variabel berkoleransi, yaitu pada variabel itu sendiri dan pada waktu yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk meramal nilai suatu variabel di masa yang akan datang, harus pula diperhatikan dan dipelajari terlebih dahulu sifat dan pengembangannya. Variabel itu sendiri di masa yang lalu-lalu ini atau masa lalu. Ada beberapa cara untuk menganalisis data time series ini, yaitu dapat melakukan dekomposisi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui komponen-komponen
yang mempengaruhi data, dan dengan pengukuran metode exponential weight trend atau exponential smoothing weight trend. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang berupa data time series. Total aset perbankan syariah pada 2019 dan 2020 ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.